Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1783. Bangga Sun Jianjun tidak ada dendam atau kebencian. Tanpa alasan, niat menyerang saya adalah untuk membunuh saya, untuk merenggut nyawa saya. Tindakan ini jelas tidak disengaja, tindakan ini jelas tidak terduga, dan serangan ini jelas kejam. Ji Fei bahkan mulai meragukan motif mereka. Kalau dia tidak bermaksud membunuhku, bagaimana dia bisa begitu kejam? Dan kalau mereka mau membunuhku, tapi malah mengirim orang yang tidak berguna untuk membunuhku, bukankah itu sia-sia? Itu sama sekali tidak logis. Satu-satunya penjelasan adalah polisi. Pihak lain tahu betul bahwa ia tidak bisa membunuhnya dan tidak bisa menghadapinya, jadi ia meminta bantuan polisi, berharap polisi dapat membantu menangkapnya. Inilah satu-satunya penjelasan. Ji Fei telah menemukan jawabannya dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Senyum di wajahnya semakin lebar, sepertinya orang di belakangnya sangat mengenalnya. Pergilah ke neraka, gangster itu telah menyerbu ke belakang Ji Fei, dan dia menggenggam belati di tangannya erat-erat, menusukkannya dengan ganas ke arah Ji Fei, seolah-olah dia ingin menikam Ji Fei sampai mati. Hati-hati, polisi baru menyadari belati di tangan gangster itu saat itu, dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak ngeri mengingatkan Ji Fei. Ji Fei sama sekali tidak takut. Ia hanya memeluk Li Ruoxi dan tiba-tiba melompat. Belati gangster yang hendak menusuk Ji Fei dari belakang meleset. Karena ia menggunakan terlalu banyak tenaga, tubuhnya langsung terdorong keluar karena gaya inersia. Pada saat ini, dua orang yang mengawasi di luar berpura-pura menjadi orang yang datang ke bar dan masuk dari luar. Mereka ingin melihat hasilnya dan melihat apakah Ji Fei telah membunuh seseorang. Jadi mereka berdua sengaja bersikap sangat santai dan alami, tidak ingin ketahuan bersikap tidak normal. Mereka tidak punya pertahanan sama sekali, bahkan tidak punya kewaspadaan. Engah, gangster itu kehilangan keseimbangan dan, karena inersia, langsung menukik ke tubuh pria di depannya. Ah! Pria itu menjerit kesakitan. Di tengah amarah dan rasa sakit, ia hampir tak bisa menyembunyikan amarah dan amarahnya. Ia mengangkat tangannya dan mencubit leher pria itu. Dengan sekali klik, ia mematahkan leher pria itu. Gangster kecil yang malang itu dicekik sampai mati sebelum dia sempat berteriak. Yang paling tragis adalah pihak lawan bertindak untuk membela diri. Gangster itu ingin melukainya, tetapi ia dibunuh oleh pihak lawan untuk membela diri. Gangster itu tampak bodoh dan semakin bingung. Saat matanya hampir terpejam, ia menatap orang yang telah membunuhnya, merasa semakin enggan dan marah. Karena orang ini yang mempekerjakannya, pihak lain berhasil mempekerjakannya untuk membunuh seseorang. Dia tidak membunuh Ji Fei, tetapi berhasil dibunuh oleh majikannya. Dia meninggal dengan kesedihan dan rasa sakit yang mendalam, namun tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Berdebar, pria yang baru saja membunuhnya juga terjatuh ke tanah karena luka serius dan meninggal bersamanya. Dahi, rekan-rekan gangster yang tersisa dan orang-orang yang datang semuanya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ada kematian sungguhan. Tetapi mereka tidak membunuh musuh, melainkan saling membunuh. Para penjahat itu awalnya ingin membunuh Ji Fei dan Li Ruoxi, tetapi mereka malah membunuh majikan mereka. Ini sungguh menyedihkan, uangnya habis, dan kehidupan pun habis. Orang yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa majikannya tidak puas dengan karyawannya dan membunuhnya. Atau karyawan tersebut tidak puas dengan majikannya dan membalas dengan pisau. Bagaimanapun, apapun alasannya, hasilnya tragis, yakni 2 mayat. Polisi di tempat kejadian tercengang,
Apakah ini kehancuran bersama yang legendaris? Ji Fei tidak melakukan apapun. Bukannya dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia melompat dan menghindar. Intinya, penghindaran ini terlalu normal. Kalau kita tidak menghindari kematian, apa kita menunggu untuk ditikam sampai mati? Bukankah itu bodoh? Dia menghindarinya, tetapi meninggalkan dua mayat bodoh. Didi, telepon majikan lain tiba-tiba berdering. Dia tersadar dari keterkejutannya, segera mengeluarkan ponselnya, melihat nama yang tertera di sana adalah nama pemiliknya, dan segera menekan tombol jawab. Apakah orang itu sudah mati? Suara Sun Jianjun yang tenang terdengar dari ujung sana, dengan nada memberi perintah. Mati, mati, anak buah Sun Jianjun menanggapi dengan sedikit tergagap. Karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, orang itu benar-benar mati. Hanya kematian yang aneh. Menurut rencana mereka, para gangster itu bisa membunuh Ji Fei dan Li Ruoxi. Tetapi itu tidak realistis, dan mereka pasti tidak bisa membunuh keduanya. Akan lebih baik bagi Ji Fei untuk membunuh gangster itu, sehingga dia bisa memanggil polisi dan membiarkan mereka menangani masalah tersebut. Pokoknya, apapun yang terjadi, semuanya baik-baik saja dan mereka tidak akan rugi. Namun faktanya, gangster itu mati, tetapi bukan Ji Fei yang membunuhnya. Sekarang Sun Jianjun bertanya, tentu saja saya harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi kebenaran ini sangat ambigu dan dapat dengan mudah disalahpahami. Sekarang, dia tidak tahu bagaimana Sun Jianjun akan memahaminya. Hahaha, Sun Jianjun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hebat sekali. Sun Jianjun benar-benar salah paham. Tawa dan kegembiraannya membuat tangan Sun Jianjun gemetar dan ia langsung menjatuhkan ponselnya. Ji Fei mendengar bagian kedua kalimat, Ji Fei sialan itu sudah mati, dengan jelas dan mengenalinya sebagai suara Sun Jianjun. Ji Fei kini sepenuhnya mengerti mengapa pengaturan seperti itu dibuat. Ternyata itu diatur oleh Sun Jianjun. Kalau dipikir-pikir lagi, manajer Charming Bar ini ternyata istri Sun Jianjun. Semuanya jadi masuk akal. Aku jadi makin jijik sama Xiao Hongmeng, perempuan ini, yang tega berbuat begitu. Sun Jianjun, apa yang kau tertawakan? Tanya Ji Fei ke arah ponsel bawahan Sun Jianjun. Bukankah Ji Fei terbunuh? Sun Jianjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, ia berpikir lagi, jelas bukan Ji Fei yang terbunuh. Bagaimana mungkin Ji Fei yang sekuat itu bisa dibunuh oleh seorang gangster? Sebenarnya, ia ingin gangster itu mencari masalah dengan Ji Fei, membiarkan Ji Fei membunuh seseorang, lalu membiarkan gangster itu membayarnya dengan nyawanya. Ji Fei, percuma saja kau hidup, kau sudah membunuh seseorang, dan kau harus bertanggung jawab. Sun Jianjun berkata dengan bangga kepada Ji Fei di ujung telepon. Apakah aku membunuh seseorang? Tanya Ji Fei sambil tersenyum. Tentu saja, bukankah kau yang membunuh para penjahat itu? Sun Jianjun merasa pembunuhan Ji Fei sudah menjadi kenyataan dan tak perlu disembunyikan atau takut untuk mengatakan apapun, jadi ia berbicara terus terang. Oh, Ji Fei terkekeh langsung. Kurasa kau keliru. Apa maksudmu? Sun Jianjun bertanya dengan bingung. Aku tidak membunuh siapapun. Kau tidak membunuh siapapun. Bagaimana mungkin? Nada bicara Sun Jianjun penuh keraguan dan pertanyaan. Jelas sekali dia sedang menanyai anak buahnya. Bawahan itu tampak sedikit bingung, tetapi tetap menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak membunuh siapapun. Apa katamu? Sun Jianjun bertanya dengan marah. Apa maksudnya tidak ada yang terbunuh? Bab 1784. Aku tidak akan pergi sekarang karena aku di sini. Baru saja, Li Qi dan aku masuk. Seorang gangster hendak membunuh Ji Fei dari belakang dengan pisau. Tetapi ia melompat untuk menghindarinya.
Li Qi lengah dan tertusuk pisau gangster itu di jantungnya. Li Qi murka dan mematahkan leher gangster itu sebelum ia meninggal. Tetapi ia pun meninggal. Anak buah Sun Jianjun, yang membicarakannya sekarang, masih merasa tertekan seperti baru saja makan kotoran. Mereka menahan rasa mual dan amarah mereka, lalu menceritakan kisah itu. Ini Sun Jianjun menjadi gila dan bahkan hampir pingsan. Apa-apaan? Apa sajakah itu? Apakah ada orang rakus dan idiot seperti itu? Mereka semua adalah elitnya dan bawahannya yang paling terpercaya. Dia selalu dilatih sebagai keturunan langsung dan kunci. Tapi sekarang dia terbunuh seperti ini, bukankah itu sangat tragis? Dia menjadi gila. Bahkan hampir pingsan, realitas ini tidak terbayangkan, apalagi tidak bisa dipahami. Bawahan yang masih hidup tidak berani berbicara lagi. Rencana awalnya sempurna. Menurut mereka, membunuh Ji Fei adalah tugas yang mudah. Mereka bahkan menelepon polisi. Pada akhirnya, dia gagal dan bahkan membunuh rekan-rekannya. Dia sungguh sial dan pecundang sejati. Sun Jianjun, ternyata ini jebakan yang kau buat dengan sengaja. Akhirnya aku melihat sifat aslimu. Saat itu, Ji Fei Yun berbicara dengan tenang. Tetapi kata-katanya langsung memecahkan kertas jendela. Polisi mendengar semuanya dengan jelas dan menatap anak buah Sun Jianjun dan para preman itu. Angkat tangan kalian, jangan bergerak. Sun Jianjun di seberang mendengar ini dan segera menutup telepon karena ketakutan. Dia tidak mungkin membawanya ke kantor polisi untuk sesuatu seperti ini, kan? Jika demikian halnya, bukan saja rencanaku akan gagal, tetapi aku juga akan berada dalam posisi pasif. Ketika bawahan Sun Jianjun mendengar nada buta di teleponnya, dia segera tahu bahwa Sun Jianjun telah menyerah padanya dan dia telah menjadi pion yang dibuang, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Meski sangat menyedihkan dan bahkan menyakitkan, tidak ada jalan untuk kembali. Klik, polisi datang, memborgol pergelangan tangan anak buah Sun Jianjun, dan langsung menangkap mereka. Para preman yang tersisa juga ditangkap, sebaliknya, Ji Fei baik-baik saja. Mereka yang menyakiti orang lain akan dihukum. Korban memeluk istrinya dengan ekspresi hangat dan bahagia di wajahnya. Suamiku, ayo pergi. Li Ruosi tidak ingin melihat pertumpahan darah di sini dan menyarankan untuk pergi. Aku tidak akan pergi, Ji Fei mengatakannya sambil tersenyum. Lalu dia menggendong Li Ruosi ke atas. Li Ruosi bingung, namun, tak ada sepatah kata pun yang terucap. Polisi di sini memanggil rekan-rekan mereka dan membawa orang-orang dan mayat-mayat itu pergi, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ji Fei. Ji Fei sudah naik lift ke lantai 7, dan akhirnya tiba di pintu suite 777. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Ruosi menatap Ji Fei dengan bingung dan bertanya. Ji Fei tersenyum tanpa berkata apa-apa, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu 3 kali. Li Ruosi semakin bingung, pipinya bahkan sedikit memerah, mungkinkah Ji Fei ingin sekamar dengannya? Kalau begitu, mengapa tidak kembali ke Love River Bay Hotel? Lagi pula, aku sekarang sedang hamil dan hampir tidak sanggup menghadapi bajingan ini. Aku khawatir Ji Fei bakal gila. Lagi pula, Sun Qiwen dan Qi Yuan bersama hari ini. Seru banget. Tepat saat dia mengeluh dalam hatinya, pintu terbuka dan wajah Xiao Hongmeng muncul di ruangan itu. Xiao Hongmeng tercengang saat melihat Ji Fei dan Li Ruosi. Mengapa kalian di sini? Ji Fei tersenyum dan bertanya, mengapa bukan kita? Anda? Xiao Hongmeng terdiam saat ditanya. Diam-diam ia memarahi Sun Jianjun dalam hatinya. Betapa sia-sianya dia. Ia memintanya untuk membunuh Ji Fei. Tetapi bukan hanya gagal,
Tetapi sekarang Ji Fei dan yang lainnya masih hidup dan sehat, yang membuatnya memandang rendah Sun Jianjun. Kalau dia tahu Sun Jianjun begitu ketakutan hingga langsung menutup telepon dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia pasti akan semakin membenci Sun Jianjun. Ketika Li Ruoxi melihat Ji Fei mengetuk kamar Xiao Hongmeng, ia teringat bagaimana ia baru saja menduga Ji Fei datang untuk memesan kamar. Ia merasa sedikit malu, gugup, dan bingung. "Kalian tidak diterima di sini, keluar," kata Xiao Hongmeng sambil mengangkat tangannya untuk menutup pintu. "Tidak, kurasa kita bisa bicara banyak," kata Ji Fei sambil tersenyum. Alis Xiao Hongmeng berkerut membentuk huruf "Cuan, pria keji dan hina sepertimu membuatku ingin muntah saat melihatnya. Keluar dari sini sekarang juga. Aku jelas lebih muda dan lebih tampan daripada Sun Jianjun, kan? Dan aku jauh lebih maskulin daripada Sun Jianjun." Ji Fei juga memeluk Li Ruoxi ke depan, menyiratkan bahwa istrinya sangat cantik dan sangat mencintainya. Tindakan ini memang merangsang Xiao Hongmeng. Ia pernah bertemu Sun Qiwen dengan Sun Jianjun, tetapi selain saat itu, tidak ada lagi saat bersama Sun Jianjun. Dia belum pernah dirawat seperti ini sebelumnya. Hal ini sangat menggelitik hatinya, dan dalam hatinya muncul rasa iri, dengki, dan benci yang tak terlukiskan. Dia menatap Ji Fei. "Apa maksudmu? Apa kau mencoba mengatakan bahwa istrimu cantik?" Hahaha, setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar meremehkan Li Ruoxi. Meskipun Li Ruoxi sekarang sangat cantik, ia merasa dirinya tidak secantik putrinya, juga tidak semenarik, sedewasa, dan seanggun dirinya. Ia jauh dari dirinya yang lebih muda, sehingga hatinya dipenuhi kesombongan dan rasa jijik. "Istriku memang lebih cantik darimu," kata Liu Fei sambil tersenyum, tidak peduli. "Kau..." Xiao Hongmeng hampir muntah darah karena marah. Ia sudah mengatakan ini, menunjukkan rasa jijiknya pada pria ini. Tapi pria itu masih saja tak tahu malu dan bicara seperti ini. Apa dia tidak punya rasa malu? "Lupakan saja, kita tidak membicarakan hal-hal baik dengan wanita tua," Ji Fei tiba-tiba menambahkan. Xiao Hongmeng pun tersadar dari amarahnya dan menatap Ji Fei dengan sinis. "Aku ini perempuan tua. Kau datang untuk menggangguku. Apa kau tertarik padaku?" Setelah berkata demikian, dia menyilangkan tangannya di depan badannya dan berpose layaknya wanita anggun, sehingga tampak lebih bersinar dan cantik. Ji Fei diam-diam memuji Xiao Hongmeng dalam hatinya, mengatakan bahwa dia memang cantik dan seorang wanita secantik peri. "Jika aku masih muda, aku mungkin tidak akan pernah tahu berapa banyak orang yang terpesona dan tergila-gila padaku. Tetapi, aku tidak tertarik pada wanita tua sepertimu," jawab Ji Fei bercanda sambil tersenyum. "Apa katamu?" Xiao Hongmeng tiba-tiba menjadi marah. "Wanita tua? Beraninya kau menyebut dirimu seorang wanita tua?" Dia menjadi gila. Bahkan sekarang, ketika ia berjalan di jalan, ia tetap mendapat banyak perhatian. Beberapa pemuda bahkan menghampirinya dan meminta nomor telepon serta tanda tangannya untuk mengungkapkan cinta mereka. Namun di mata Ji Fei, dia sebenarnya seorang wanita tua. Ini sungguh memalukan dan merendahkan martabat, dan membuat orang-orang sangat marah. "Apa? Bukankah kamu sudah tua? Sun Jianjun sudah tua? Dan putrimu sudah dewasa dan dia sudah tidur dengan orang lain. Bukankah kamu sudah tua?" tanya Ji Fei sambil tersenyum. Kamu, keluar dari sini," Xiao Hongmeng meraung dengan marah. "Aku tidak akan pergi begitu aku sampai di sini." Ji Fei malah melihat ke dalam rumah. Bersambung.